Terima kasih Bu Inge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para peserta sosialisasi Hibah Pengmas Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2021. Selamat datang pada Bapak Ibu yang saya rasa berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para pengajar Fakultas Hukum UI. Selamat datang. Terima kasih juga untuk kehadirannya untuk manajer pengabdian masyarakat FHUI, Ibu Lidwina Inge Nur Cahyo, juga telah hadir bersama kita dari Unit Keuangan Fakultas Hukum UI, Bapak Basuki Effendi. Ya, acara pada hari ini pada intinya akan berkisar pada dua hal. Pertama adalah mengenai optimalisasi luaran pengabdian masyarakat yang berasal dari hibah pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UI, di mana sudah hadir atau akan hadir pada hari ini nanti dari DPPM UI, Ibu Saraswati, juga nanti mungkin bersama dengan Ibu Inge dari Unit Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat FHUI untuk menjelaskan mengenai roadmap, optimalisasi luaran pengabdian masyarakat, opsi-opsi mitra yang dapat dipilih, maupun yang tak kalah penting adalah nanti mungkin kita akan berdiskusi, kita akan sharing bagaimana strategi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan di era pandemi pada saat ini. Lalu juga yang tentunya sama pentingnya adalah mengenai pelaporan dari kegiatan pengabdian masyarakat, terutama pertanggungjawaban terkait masalah keuangan, di mana telah hadir bersama kita pagi ini Bapak Basuki Effendi dari Unit Pengabdian Masyarakat, Unit Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, untuk memulai acara pada pagi ini, langsung saja kita mulai dulu dari Bapak Basuki Effendi mengenai pertanggungjawaban keuangan dari setiap kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan FHUI, apa saja prosedur yang harus dilakukan dan seterusnya. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Basuki Effendi. Silakan Bapak. Maaf, ke-mute tadi. Terima kasih waktunya Pak Togar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pagi ini kami memaparkan mengenai dokumen-dokumen dan proses pencairan dana hibah Pengmas FHUI tahun 2021. Hampir seluruhnya sama dengan tahun 2020, belum ada perubahan prosedur kecuali hanya mengenai biaya materai aja nanti yang berbeda dengan tahun kemarin. Sepertinya yang tahun lalu ikut Pak Wahyu ya kalau nggak salah ingat saya. Next Mbak Gita ya, ini yang ada 4 poin yang akan kita sampaikan di sini, yaitu dokumen pencairan dana, kemudian dokumen laporan pertanggungjawaban, ini waktu tahap akhir nanti, kemudian mengenai biaya materai dan perpajakan, dan 4 kendala laporan hibah Pengmas yang selama ini pernah kita alami. Next. Ya, berikut ini adalah dokumen waktu pengajuan pencairan dana tahap 1. Apa saja itu nanti mengajukannya lewat manajer riset, manajer Pengmas dan pemberdayaan masyarakat, Bu Inge. Itu pertama suratnya dari Bu Inge nanti ditujukan ke Wakil Dekan 2. Kemudian SK Dekan mengenai pemberian hibah ini, termasuk lampirannya siapa aja penerimanya, kemudian kontrak dengan masing-masing penerima, kontrak antara dekan dengan penerima hibah Pengmas, kemudian berita acara pemenang atau penerima hibah Pengmas, kemudian proposal yang disertai dengan termasuk RAB-nya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu
perjelas mengenai poin-poin yang saya sampaikan, silahkan langsung diajukan saja pertanyaan, atau kalaupun tidak sempat nanti bisa dicatat, di akhir bisa ditanyakan kembali. Next. Ini adalah contoh RAB yang yang bisa dibuat untuk penyusunan nanti. Apabila Bapak Ibu mendapatkan hibah ini, template-nya akan seperti ini nantinya, yaitu 70% itu adalah untuk belanja habis pakai, belanja perjalanan, dan belanja lain-lain. Sedangkan yang honorarium sebesar 30% itu nanti dicairkannya di tahap 2. Jadi yang tahap 1 itu di luar honor. Jadi untuk biaya pelaksanaan risetnya. Next. Untuk pelaporan di akhirnya nanti laporan pertanggungjawabannya, next. Dokumen kelengkapannya hampir sama dengan yang tadi, sampai dengan berita acara pemenang hibah, kemudian proposal hibah, kemudian ditambahkan dengan bukti-bukti pengeluarannya. Nanti bukti-bukti pengeluaran itu di belakang nanti kita ada beberapa yang perlu kita rinci biar tidak salah nantinya seperti apa membuatnya, seperti kwitansi-kwitansi. Kemudian pemotongan pajak itu juga harus diperhatikan, karena kalau kelewat nanti kita bisa nombok si pelaksana hibah risetnya. Next, Mas. Nah, ini contoh laporan waktu melaporkan pertanggungjawaban. Formatnya seperti ini, bisa diikutin. Nanti kalau memang ada sepertinya pajak, nah, kemungkinan ada bisa PPh pasal 4 ayat 2 nanti bisa ditambahkan kalau memang ada, itu ada sewa yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, nanti mengenai tarifnya di belakang insya Allah ada tarifnya berapa, bisa ditambahkan nanti di kolom ini. Ini di contoh ini hanya ada PPh 21 dan 23. Tarifnya ada 2, yaitu yang 5% itu yang mempunyai NPWP, kemudian yang 6% itu yang tidak memiliki NPWP. Misalnya ada fasilitator atau nanti surveyor gitu di tempat pelaksanaan, ada yang tidak memiliki NPWP, itu dipotongnya seperti apa? Yang tidak punya PPN itu 6%, tidak punya NPWP, maaf. Jadi harus dirinci jumlah brutonya berapa, kemudian dipotong pajak berapa, jumlah netonya berapa. Next. Next. Nah, dokumen-dokumen pertanggungjawaban itu bisa dianggap betul dan lengkap apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan yang tampil di layar sekarang, yaitu mencantumkan peruntukan transaksi. Jadi harus disebutkan, misalnya di kwitansinya itu disebutkan untuk apa ininya, apa pembayarannya, misalnya untuk pembayaran honor surveyor, untuk narasumber dan lain-lain, disesuaikan dengan peruntukannya. Kemudian harus ada nominal itu angka yang tertulis dan terbilang yang dengan kata-kata terbilang 1 juta rupiah atau sekian-sekian. Kemudian kapan waktu periode transaksinya terjadi. Jadi misalnya untuk honor narasumber acara rapat, misalnya seperti hari ini sosialisasi hibah Pengmas tahun 2021, tanggalnya tanggal 2 Juni 2021, itu harus tertulis. Kemudian penandatangan pada kwitansi ataupun nanti dokumen yang lainnya jika ada, itu harus jelas tanda tangan dan namanya. Yang seringkali terlupa adalah menulis namanya. Jadi mohon dipastikan namanya tertulis siapa yang menandatangani itu. Kemudian untuk invoice ini tidak semuanya ada. Jadi yang di bawah 2 juta tidak perlu invoice, hanya kwitansi saja. Kemudian yang F ini kwitansi bermeterai cukup. Sekarang hanya ada satu jenis materai. Kalau yang tahun lalu ada materai 3.000 dan 6.000, yang tahun ini hanya ada materai 10.000. Yang dikenakan adalah untuk transaksi yang di atas 5 juta. Jadi sampai dengan 5 juta itu masih tidak perlu diberikan kwitansi, diberikan materai. Kemudian stempel
dan alamat perusahaan. Kalau misalnya beli barang di toko itu harus distempel, dan alamatnya mohon dipastikan lengkap. Kalau memang di kwitansinya tidak ada, mohon dituliskan pakai tulisan tangan juga tidak apa-apa alamat tokonya. Biasanya kalau toko-toko kecil kita beli ATK atau apa itu kita di situ mereka nggak punya kwitansi yang ada kopnya mereka. Data lainnya misalnya nomor NPWP, e-faktur. Kalau e-faktur ini yang apabila kita membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN itu harus ada e-fakturnya, dan kita harus pegang e-faktur yang resmi. Jadi e-faktur ini untuk memastikan bahwa mereka memang betul-betul berhak mengenakan PPN atas barang atau jasa yang diserahkan ke kita. Kemudian tidak terdapat coretan, hapusan, dan juga tercetak dengan jelas, tidak buram. Mengenai penyusunannya, itu disusun berdasarkan tanggal dan kelompok jenis kegiatan. Bukti transaksinya ditempelnya di lem ya Bu, jangan di staples, tapi di lem di kertas A4. Kemudian untuk supporting dokumen lainnya sesuai dengan jenis transaksinya, misalnya rapat ya ada undangan, daftar hadir, seperti itu dokumen pendukungnya. Next, Mbak Gita. Kemudian pengelompokan jenis kegiatannya, next. Untuk tahap 1 seperti yang tadi di contoh format pertanggungjawaban itu ada belanja peralatan dan bahan habis pakai. Kemudian untuk perjalanan dinas mungkin di kita hanya dalam negeri ya Bu, ingat belum ada ke luar negeri ya, karena memang masyarakatnya yang menikmati harusnya dalam negeri Pak. di kita. Nanti kalau keluar negeri kita juga mau Pak. Yes. Kemudian biaya lain-lain seperti cetak dokumen dan fotokopi dan lain-lain. Kemudian yang jenis kedua adalah pencairan tahap 2, di mana itu hanya untuk honorarium dan anggota peneliti. Next. Untuk belanja habis peralatan dan belanja bahan habis pakai seperti ini rinciannya. Untuk belanja peralatan dan bahan habis pakai dengan nominal kurang dari 2 juta, maka yang diperlukan hanya bukti pembelian atau kwitansi saja. Untuk pembelian 2 juta dan kurang dari 25 juta, maka diperlukan selain kwitansi. Kalau kwitansi mohon diingat, kalau lebih dari 5 juta itu harus diterakan materai 10.000. Kemudian jika nilainya di antara itu harus ada surat jalan minimal kalau beli barang. Kalau jasa, invoice dari si pemberi jasa. Dan mohon selalu diingat apabila dikenakan PPN harus minta faktur pajaknya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk belanja yang di atas 25 juta atau lebih itu harus melalui pejabat pengadaan. Mungkin tidak ada ya, mengingat anggaran total untuk bahan habis pakai dan lain-lain selain honor hanya 35 juta. Sepertinya sih biasanya tidak ada yang belanja lebih dari 25 juta. Tapi andaikan ada, nanti jangan Bapak Ibu belanja sendiri, itu kita harus melalui pejabat pengadaan. Di Fakultas Hukum Pak Aris pejabat pengadaannya, jadi melalui beliau harus pengadaan barangnya. Kemudian berdasarkan audit BPK tahun 2018 itu waktu kita apabila ada penyerahan barang, souvenir atau apa untuk masyarakat di tempat kita melaksanakan pengabdian, itu mohon dibuatkan berita serah terima barangnya. Next. Kemudian untuk perjalanan dokumennya seperti ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa ya, surat undangan dari penyelenggara, ataupun kalau memang inisiatif kita kan pasti nggak ada undangan dari si yang kita ini, jadi nanti surat undangan ini bisa di skip kalau memang kita yang mengadakannya. Kemudian kwitansi pembelian tiket ini juga asli, dan sama semua kwitansi apabila lebih dari 5 juta
terakan materai senilai 10.000. Kemudian boarding pass harus disimpan asli, kwitansi uang harian, taksi dari dan ke bandara, kemudian surat tugas kalau untuk luar negeri ini ya, ini kita skip aja yang poin 6 ya karena kita tidak ada ininya. Yang surat izin rektor. Jadi surat tugas dekan aja kalau memang dalam negeri, kemudian sertifikat apabila ada, kemudian bukti pengeluaran lainnya seperti apabila mengikuti ada seminar atau itu biasanya ada biaya registrasi dan lain-lain, kemudian apabila sewa kendaraan juga ada kwitansinya. Next. Ini kategorisasi pegawai untuk biasanya untuk memberikan honor ada dan perjalanan dinas ada kategori ini siapa yang melakukannya. Di sini nanti Bapak Ibu dapat pelajarin siapa yang akan melaksanakan perjalanan dinas, misalnya diundang sebagai narasumber atau nanti mengikuti kategorisasi di sini. Next. Ini masih kategorisasi ya. Ini catatan untuk perjalanan dinas dalam negeri. Besaran standar biaya yang kita gunakan adalah Peraturan Rektor UI Nomor 1 Tahun 2020 tentang standar biaya masukan UI tahun 2020. Untuk 2021 kita menggunakan ini karena Rektor tidak mengeluarkan peraturan yang baru untuk tahun 2021. Jadi kita masih menggunakan ini. Nanti kalau memang perlu bisa saya share ininya, peraturan rektor nomor 1-nya ini melalui Bu Inge dan tim. Nanti ya, perlu Pak. Ya. Nanti di situ cuma rinci banget. Di sini kita udah udah comot-comotin yang memang kemungkinan besar terkait dengan pelaksanaan hibah Pengmas. Kalaupun nanti mau melihat ada kemungkinan yang belum ada kita sampaikan di sini, nanti merujuknya ke Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 ini. Dan kalaupun memang tidak ada atau ragu-ragu bisa konsultasi dulu ke kami atau ke Mbak Gita, timnya Bu Inge juga sepertinya sudah banyak memahami. Kalaupun memang nanti melalui Mbak Gita juga yang ke kami juga bisa, silakan. Itu kode keras buat Mbak Gita ya berarti Pak Basuki. Karena memang selama ini yang intens mengurusi pencairan dan pertanggungjawaban di Pengmas ya, yang saya beliau bagi aja Bu Inge. Jadi betul, nggak apa-apa sih Pak, mungkin nanti bisa jadi cabang keuangan bagian Pengmas atau cabang Pengmas bagian keuangan gitu Pak. Alhamdulillah ya, paling Mbak Gita jadi lebih mumpuni Bu, betul kompetensinya setuju. Semakin nambah nanti. Setuju, terima kasih Pak Basuki. Kemudian untuk kembali ya, untuk yang perjalanan dinas dalam negeri yang poin 3 dari Jakarta dan Depok ini kita jadikan sebagai base kita memang. Jadi kalau untuk ke Jawa Barat dan Banten itu dapat diberikan transportasi lokal penugasan dalam kota. Next, Mbak. Nah, uang harian kalau uang harian perjalanan dinas dalam negeri ini merupakan penggantian kebutuhan sehari-hari yang perhitungannya itu 40% merupakan uang saku, kemudian 30% uang makan, dan 30%-nya transportasi lokal. Nanti apabila ada mahasiswa yang dilibatkan itu untuk uang hariannya satuannya lebih kecil, kalau nggak salah 30 atau 40% dari tarif yang berlaku di SBK. Maaf, di selanjutnya Mbak Gita yang uang harian perjadian mahasiswa yang mendapatkan penugasan universitas maksimal sebesar 50% dari standar biaya yang tercantum pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020.
Kemudian untuk biaya penginapan ini rate-nya mengikuti yang kategorisasi tadi di peraturan kategorisasi yang tadi sempat ditampilkan di slide sebelum-sebelumnya itu juga dari peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Nanti tergantung siapa yang melakukan perjalanan dinas dan beliau berhak mendapatkan satu kamar untuk satu orang atau harus berdua, kecuali kalau memang yang pergi hanya 2 orang, laki-laki dan perempuan, ya tetap satu kamar satu orang. Jadi kalau memang sama laki-laki atau perempuan ada kategori C, D, dan E itu harus berdua kamar penginapannya. Rate-nya juga di peraturan rektor nomor 1 itu di setiap kota ada batas maksimal rate penginapannya. Next. Untuk biaya tiket juga sama, ada rate-nya per ini, cuma kalau memang kadang kan ada yang peak season yang melebihi rate itu tidak apa-apa, karena memang tidak ada pilihan lain, itu silahkan saja. Yang jelas untuk tiket ini adalah at cost yang bisa kita bayarkan. Ini yang uang harian ini sudah jelas seperti yang tadi ya, Mbak Gita. Nah, ini rate uang harian untuk mahasiswa seperti ini. Untuk hanya dibagi 2 wilayah, Bali dan Papua, karena yang tertinggi itu biaya menurut Bappenas itu di Bali dan Papua. Kemudian next, sepertinya udah jelas Mbak kita. Biaya lain-lain seperti apa itu, misalnya barang-barang cetakan, kalau jilid laporan atau melakukan fotokopi dan lain-lain itu dokumennya biasanya adalah kwitansi, tergantung nanti nilainya. Kalau memang di bawah 2 juta cukup kwitansi saja dan tidak perlu pakai materai karena di bawah 5 juta. Kemudian untuk barang cetakan dikenakan PPh pasal 23, namanya itu 2%. Untuk yang rekanan yang memiliki NPWP seperti kalau Kano itu mereka mempunyai itu tarifnya 2%, kalaupun yang tidak ada NPWP itu dikenakannya 4%. Ini satuan konsumsi untuk ini juga sama, maaf yang di catatannya ini peraturan rektor nomor 1 tahun 2020, tapi tarifnya masih sama. Sepertinya sudah jelas Mbak Gita yang terkait konsumsi dan jamuan rapat. Untuk honorarium peneliti dan anggota, di sini nanti diatur saja. Yang jelas anggaran kita kan masih sama ya Bu Inga ya, 15% dari 50 ya. Siap, betul Pak. Ya, jadi disesuaikan saja nanti kalau ini menggunakan satuan orang jam, nanti jumlah jamnya aja yang disesuaikan sampai maksimal jadi 15 juta Bapak Ibu. Kemudian untuk biaya materai ini perubahannya hanya tadi maaf ini belum di-update slide-nya. Jadi untuk biaya materai hanya ada 1 Bapak Ibu, nanti yang ini mohon langsung bisa dikoreksi Mbak Gita kalau sebelum di-share ke para calon penerima pelaksana hibah. Jadi biaya materai hanya dikenakan untuk transaksi yang di atas 5 juta. Nilai materainya adalah 10.000. Yang di bawah 5 juta tidak ada biaya materai. Ya, yang A dan B udah nggak berlaku itu. Yang A mungkin sampai dengan 5 juta yang tidak dikenakan biaya materai, Mbak. Sampai dengan 5 juta.
Ya. Kemudian untuk PPh pasal 21 masih sama, apa namanya, untuk dosen tetap UI itu 15%, kemudian untuk teknik dan mahasiswa yang mempunyai NPWP 5%, yang tidak mempunyai NPWP 6%. Kalau teknik sepertinya semua udah punya NPWP ya. Next. Untuk PPh pasal 23 ini yang biasa terkait dengan Pengmas adalah konsumsi atau catering, kemudian cetak dan publikasi. Rekanan yang mempunyai NPWP dipotong 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dipotongnya 4%. Apabila ada rekanannya mempunyai keterangan bebas, maka tidak dipotong pajak atau disesuaikan dengan tarif yang tertera dalam surat keterangan tersebut. Surat keterangannya dari Direktorat Jenderal Pajak ya Bapak Ibu. Ya, next. Mungkin ini kendala-kendala laporan keuangan dana hibah Pengmas yang 2019. Yang 2020 juga masih sama nih, yang poin 1 masih mengalami keterlambatan ya Bu Inga ya kemarin ya untuk pelaporannya. Sehingga untuk yang Betul, Pak. honornya menggunakan anggaran tahun 2021 bahkan ya. Betul. Ya, jadi mungkin nanti waktu buat kontrak mohon dipertimbangkan kembali Bu Inge, kalau memang tidak memungkinkan dapat diselesaikan 100% di akhir tahun ini, waktu kontrak sekalian aja direncanakan sampai kapan yang visible memang memungkinkan selesainya. Kalau memang terpaksa honornya pakai anggaran 2022 juga tidak ada masalah, tapi yang jelas di perjanjiannya itu memang waktu pelaksanaannya sampai 2022. Oke. Ya. Jadi diperbolehkan ya Pak ya berarti ya. Tapi memang di kontrak harus diatur. Bisa kita ya. Tidak ada masalah. Yang jelas daripada kayak kemarin kita buat batasnya akhir November ternyata nggak selesai sampai mungkin adendum 2 kali atau 3 kali mungkin. Iya, betul sekali Pak. Ya, betul. Kalau memang tidak tidak memungkinkan untuk diselesaikan sampai dengan akhir tahun ini ya silahkan sampai dengan mungkin Januari atau Februari. Baik. Nanti kita yang tahap 2-nya kita anggarkan di tahun 2022. 2022. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Basuki. Kemudian realisasi anggaran biaya dan laporan keuangan dana hibah tahap 1 tidak seragam. Misalnya di kwitansi tidak ada potongan pajaknya, tidak disebutkan, padahal misalnya bayar honor 1 juta dipotong 15% kalau untuk dosen. Nah itu langsung ditulisnya yang bersih, yang diserahkan ke yang bersangkutan, bukan yang 1 jutanya, padahal kwitansinya harusnya tertulis 1 juta, kemudian ada rinciannya dipotong pajak sekian, yang bersih diterima penerima honor adalah sekian. Coba Mbak, sebelumnya Mbak. Bea materai banyak yang terlewat tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini sih nggak banyak yang kena bea materai karena biasanya di bawah 5 juta per transaksinya. Basuki, punten menambahkan mungkin untuk masalah materai, boleh sekalian juga kami himbau Bapak Ibu mengingatkan untuk anggota timnya ketika melampirkan bukti keuangan atau misalnya kontrak, itu mohon juga menyiapkan materainya, karena mungkin kalau cuma 1-2 nggak masalah gitu, tetapi kemudian kalau ternyata di kwitansinya itu ada lebih dari 5, lumayan juga sih Pak Basuki. Jadi ya, mestinya diambilkan dari yang anggaran ya. 70% tadi untuk biaya lain-lain mestinya dari. Betul. Jadi mengingatkan saja. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Inga. Mungkin udah cukup dari saya Bu Inga dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak Basuki. Silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan.
Bapak Ibu silakan, saya juga nanti akan melampirkan 2 pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin kalau untuk yang terverbal boleh langsung diajukan saja ke Pak Basuki. Ya, mohon izin Bu Inga, boleh saya tanya ke Pak Basuki? Silakan Pak Lawe. Ya, ini Pak Basuki, saya itu biasanya kalau Pengmas saya juga mengundang narasumber dari dinas di kota terkait ya. Nah itu kita mengikuti honor narasumbernya ikut rektor kita apa ikut daerah sana ya Pak Basuki? Kadang-kadang SBM sana beda sama SBM rektor. Kita pakainya SBM kita Pak Lawi. Jadi semua yang kita bayarkan pakai yang peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Ya udah, oke. Ya betul. Ya kan disesuaikan dengan jabatannya aja kan. Ya betul, kalau memang yang bersangkutan eselon 1 di situ nanti ada ininya kategorisasinya seperti yang tadi sempat disampaikan. Ya udah, berarti bukan pakai daerah sana ya, pakai kita ya. Bukan. Ya, lalu saya juga biasanya itu yang kadang-kadang suka repot itu sebenarnya adalah taksi bandara itu ya sama sewa mobil ya. Kadang-kadang kan tol itu berarti bisa dilaporkan juga ya biaya untuk voucher pulsa voucher tolnya tuh. Lalu juga sewa mobil di lokasi kalau kita ya. Jadi bisa ya seperti itu ya Pak ya. Ya bisa Pak di tempat pelaksanaan Pengmasnya kan ya. Lalu juga terkait juga berkaitan dengan masalah protokol kesehatan. Nah, memang kalau kategori penginapan itu 1 orang berdua itu sebenarnya dari protokol kesehatan itu kan sebenarnya kurang aman ya Pak ya. Nah, saya jadi kadang-kadang memang ya udah nggak apa-apa, saya tiap orang 1 gitu ya, kamar sendiri-sendiri kamarnya. Nah, itu gimana ya terkait dengan itu ya? Sampai saat ini sih saya tidak mengetahui ada diskresi yang karena pelaksanaan prokes sehingga diperbolehkan semua orang pelaksana kegiatan Perjadin itu boleh 1 kamar sendiri. Jadi kalau saya kembali ke peraturan rektor tadi Pak. Ya. Jadi tetap ya walaupun pandemi nggak ada perubahan dari situ ya. Ya betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Basuki. Terima kasih Bu Inga. Baik Pak. Terima kasih Bapak Rangga Lawe. Ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu silakan. Mas Togar, mungkin ada pertanyaan saya, tapi di kolom chat sebenarnya nggak apa-apa deh saya bacain. Mohon izin Bapak Ibu kalau ada mungkin pertanyaan yang serupa. Pertama Pak Basuki, ini kebetulan ini yang nomor 1. Jadi untuk dana hibah kita itu kan sebetulnya setiap tahun tuh memang untuk yang pencairan tahap 2 kita pasti akan dipotong punten berapa ya 15% ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti kan sebetulnya itu udah termasuk, apakah itu udah termasuk potongan pajak? Karena kebetulan yang untuk yang timnya, kan kemarin ada 4 tim tuh yang kemudian dianggarkan di 2021 tuh yang tadi Bapak bilang juga termasuk juga, saya mau ngaku dosa termasuk tim saya juga sih gitu. Nah, jadi kemudian kami akhirnya selain kena yang potongan 15 itu, terus kemudian karena masuk di anggaran 2021 ya, jadi terus kemudian kami diminta untuk melaporkan minta billing pajak ke rektorat. Jadi kami tuh dibilang bayar double ya, mungkin bayarnya double jadinya untuk pajak itu. Nah itu gimana ya Pak? Maksudnya apakah memang sebetulnya itu sudah diatur di dalam yang 15% itu, atau memang ada kewajiban lain lagi untuk membayar pajak lagi gitu. Nah, karena ini kan sebenarnya dia skemanya kan hibah ya. Itu nomor 1 Pak. Terus kemudian maaf nih nambahin pusingnya Pak Basuki lagi. Nah, seandainya ada dana dari mitra Pak, itu apakah misalnya gini kan, kalau DPP MUI kan kemarin bikin aturannya bahwa mitra memang harus udah ada posnya lah gitu ya. Jadi supaya justru dia akan ada semacam kontribusi gitu.
Nah, ini kalau untuk yang FAUI ini kan kita belum punya rules-nya nih Pak, aturannya nih Pak. Kalau si mitra ternyata ngasih, apakah kemudian kita masukkan dalam pelaporan kita atau dia nggak usah dilaporin, tapi ada statement aja gitu bahwa si tim ini terima sekian, karena itu kan bisa bisa untuk bagus juga untuk ini ya, untuk apa namanya? Ketika nanti UI biasanya minta data itu kan tentang nilai-nilai proyek itu. Nah, apakah kemudian perlu ada statement, sekedar statement aja bahwa tim terima sekian untuk penyelenggaraan Pengmas tersebut dan peruntukannya. Jadi kan mungkin bisa aja misalnya sumbangannya bukan dalam bentuk uang gitu, tapi misalnya mesin kopi gitu, atau misalnya untuk kemarin kasusnya di timnya Mas Wahyu kan. Mungkin Mas Wahyu juga bisa jelasin tuh. Jadi kayak misalnya untuk narasumber tertentu, nah itu bukan tim yang support gitu, tetapi mereka ternyata punya anggaran sendiri kayak gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu gimana Pak Basuki pelaporannya? Kemudian yang ketiga, mungkin tadi saya agak kelewat soal bukti pendukung laporan keuangan. Apakah harus asli semua? Maksudnya kalau kwitansi itu tanda tangan basah gitu ya. Kalau bukti transfer yang dilakukan lewat mobile banking boleh atau enggak gitu. Jadi kan kadang-kadang kita bayar honor narasumber kan juga bisa lewat lewat mobile banking, atau misalnya kalau kita kirim pulsa gitu untuk untuk tim gitu. Nah, itu kan kadang-kadang pakai Tokped gitu. Nah, itu bukti bayarnya boleh atau tidak digunakan. Terima kasih Pak Basuki. Baik, ada 3 pertanyaan ya dari Bu Inge tadi mengenai pengenaan pajak. Jadi yang dikenakan pajak 15% itu hanya yang tahap kedua, Bu Inge, yang untuk honor sebesar 30% itu karena penerimanya adalah dosen sehingga tarifnya 15%. Itu dikenakan memang betul 15%. Kemudian yang saya tangkap tadi pajak lainnya yang tadi harus menyampaikan permohonan e-billing ya ke rektorat. Ya, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai PPh ya. Jadi PPh 21 itu dikenakan kepada setiap orang yang menerima tambahan penghasilan. Jadi dalam hal ini kalau yang 15% tadi karena si peneliti pelaksana hibah Pengmas itu mendapatkan honor sebesar 15 juta, maka yang bersangkutan adalah merupakan penerima penghasilan sehingga dikenakan pajak di mana yang PPh 21 ini yang dikenakan untuk dosen sebesar 15%. Kemudian yang untuk permohonan e-billing tadi kemungkinan besarnya adalah waktu pelaksanaan Pengmas itu ada membayarkan honor-honor mungkin untuk narasumber, untuk biaya bukan 21, untuk narasumber kebanyakan ya. Untuk narasumber di mana itu masuknya ke yang 70%. Ke biaya operasional penelitian yang dicairkan di tahap 1, 70% waktu mungkin mengadakan Pengmas membayar honor narasumber, surveyor ataupun mungkin partisipan acara apa gitu ada honornya. Nah, kemungkinan itu Bu Inga yang dimintakan untuk menyampaikan e-billing. Jadi beda dengan yang 15% tadi. Jadi yang dikenakan e-billing tadi katakanlah 5%, itu 5% itu dikenakannya kepada honor yang kita bayarkan kepada si penerima. Ya, ngerti Pak. Jadi karena narasumber terima honor, beliau dikenakan PPh. Jadi bukan double sebenarnya. Itu hal yang berbeda. Oke. Jadi punten nih Pak, saya refresh lagi. Jadi berarti kalau gitu yang 5% itu untuk si narsum, nah sedangkan yang 15% itu untuk bagian yang terakhirnya, jadi ibaratnya untuk honor para anggota tim ya Pak ya? Iya, betul. Siap, terima kasih. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang lain ada perlu dipertajam di sini penjelasannya, silakan ditanyakan. Silakan, ini Bu Eti, pertanyaannya Bu Eti, soalnya mungkin nggak bisa buka mikrofon. Bu Eti, pertanyaannya pajak dosen 15% itu apakah berlaku hanya untuk EPNS atau PKWT juga? Terima kasih Pak Basuki. PNS dan PUI kalau sebentar, yang PKWT saya agak ragu sebentar ya.
Yang PKWT itu dosen 15% atau 5%? 5 ya, berarti dosen tetap aja 15%, PNS sama PUI, JPUI. Ya. Selain itu 5%. Ya. Ya, jadi untuk yang PKWT 5% Bu Inga. Jadi yang dikenakan 15% itu adalah dosen PNS, PUI, dan JPUI. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kemudian kalau tidak ada yang lain, mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua mengenai dana dari mitra. Dana dari mitra kalau memang keseluruhannya misalnya habis untuk pelaksanaan hibah di situ, mungkin di state aja di laporannya Bu Inga, untuk laporan keuangannya tidak perlu disampaikan ke kami. Jadi mungkin cukup dilaporkan untuk kegiatan Pengmas di daerah ini, tim peneliti mendapatkan tambahan bantuan dana ataupun peralatan yang diserahkan ke masyarakat sebesar ini, mungkin disampaikan seperti itu aja di dalam laporannya, karena mungkin juga bisa menambah nilai capaian dari si penelitinya ya, bahwa yang bersangkutan berhasil mendapatkan misalnya bantuan dana, hibah ataupun sponsor dari pihak lainnya. Mungkin yang terkait poin 2 ini ada yang kurang jelas atau bagaimana Bu Inge? Terima kasih Pak, clear. Ya, baik. Untuk yang ketiga mengenai bukti transaksi, bisa dilampirkan bukti transfer, misalnya sekarang kan mungkin mengadakan seminar atau apa online, itu bisa buktinya dengan bukti transfer saja, tidak perlu tanda tangan di kwitansi yang tanda tangan basah, tidak perlu. Jadi bisa diganti dengan bukti transfer ke rekening yang bersangkutan, ataupun untuk pembayaran tadi seperti beli pulsa dan lain-lain itu bisa, yang beli online juga bisa, pakai mobile banking juga bisa Bu Inge. Baik, terima kasih Pak Basuki. Pak, maaf Pak, yang pertanyaan nomor 2 tadi bagaimana Pak jawabannya? Ya. Kalau ada tambahan dana kita masukkan dalam laporan, jadi total akhirnya jadi besar gitu Pak ya? Bukan Bu, jadi mohon dipisahkan pelaporan keuangannya dan laporan kegiatannya. Jadi Ibu masukkan di laporan kegiatannya, tapi di laporan pertanggungjawaban keuangannya tidak perlu dimasukkan. Oh iya, baik. Makasih Pak. Ya Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung ditanyakan atau menggunakan chat room. Oke, tidak ada lagi atau masih ada? Untuk daftar hadir nggak ada. Mungkin pertanyaan satu lagi Pak Togar. Ya silakan. Ya Pak Basuki, Pengmas saya itu kan salah satu luarannya adalah saya membantu pendaftaran HAKI bagi UKM yang saya bantu itu ya. Saya bantu biayai pendaftarannya. Nah, itu ada PNBP-nya di Kementerian Hukum sekitar 1,8 juta itu. Nah, itu masuknya saya laporkan ke apa tuh? Biaya habis pakai apa biaya apa ya? Apa lain-lain? Lain-lain aja, Pak. Lain-lain ya. Oke. Ya. Ya. Makasih. Ada bukti PNBP-nya sih, bukti bayar PNBP-nya ada. Ya, Pak. Ya, yang penting ada bukti, ya. Ya, makasih. Ya, Pak. Daftar hadir sebentar. Oke, silakan Mas Togar, sorry. Iya, kasih Bu Inga. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Dan mungkin jangan terlupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disebarkan lewat chat room Zoom meeting ini. Terima kasih. Halo, saya mohon maaf. Saya datang terlambat karena habis ngajar. Terima kasih atas penjelasannya Pak Basuki. Cuman saya itu ingin bertanya hal-hal yang tidak technicality karena saya pasti tidak akan mengerti dan tidak bisa mengikutinya. Saya misalnya mau gini Pak, di UI itu kan ada kebutuhan Pengmas yang sifatnya lintas fakultas ya Pak ya. Misalnya lebih tepatnya gini, kami itu di Dewan Guru Besar membuat
draft peraturan rektor untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk warga UI. Kemudian draft itu membutuhkan dibuatkan SOP, Pak. Jadi peraturan pelaksanaan yang lebih teknikal tentang bagaimana peraturan rektor itu nanti akan dijalankan. Lalu kalau kami mau membuat SOP itu berjejaring dengan dosen Fakultas Hukum, dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Budaya, itu gimana ya? Dimungkinkan nggak itu? Kesulitannya nanti akan bagaimana? Terima kasih. Ya, baik Prof. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ini hibah Pengmas yang dari UI, bukan yang dari Fakultas Hukum ya, kalau lintas fakultas ya? Oh iya, saya tanya aja ya, boleh kan? Iya. Mohon maaf Ibu, saya nggak mungkin nanti yang narasumber kedua dari yang UI ya Bu Inge ya. Jadi kalau gitu. ini saya nggak berani menjawab karena saya nggak tahu update terakhirnya di sana seperti apa. Oke. Ya Pak. Ya, izin Prof. Sulis sudah hadir juga bersama kita nanti dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI, mungkin yang bisa menjawab pertanyaan Prof. Sulis dari DPPM. Terima kasih. Baik. Apakah masih ada Bapak Ibu terakhir mungkin terkait pertanggungjawaban keuangan khususnya untuk pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum UI? Selama masih ada Pak Basuki bisa ditanyakan. Karena waktu juga tampaknya sudah di penghujung untuk Pak Basuki pada pagi menjelang siang ini. Ada lagi? Tidak ada, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk Bapak Basuki Effendi dari Unit Keuangan Fakultas Hukum UI atas kehadirannya pada pagi menjelang siang ini. Dan nanti bahan yang juga telah di-share oleh Bapak Basuki sudah diberikan di chatroom Zoom meeting ini dan bisa langsung diunduh, di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian untuk sesi pertama untuk Bapak Basuki Effendi. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Basuki. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Basuki. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak, semua. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu mungkin Ibu Inge kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kita akan fokus di kegiatan pengabdian masyarakatnya itu sendiri, di mana terjadwal pada hari ini dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI akan hadir untuk sharing session terkait beberapa hal. Pertama adalah mengenai kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia itu sendiri, walaupun judulnya ini sosialisasi hibah Pengmas FHUI, tapi tentu saja kita ingin mendengar bagaimana roadmap atau general policy kebijakan umum dari pengabdian masyarakat di lingkungan UI di tahun 2021 ini. Juga akan kita dengarkan mungkin sedikit sharing mitra-mitra potensial yang bisa diajak bekerja sama oleh Bapak Ibu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu standar luaran, ini juga penting, karena tentunya kita ingin standar luaran di Fakultas Hukum Universitas Indonesia inline atau sama dengan yang menjadi standarisasi di Universitas Indonesia. Telah hadir bersama kita pada pagi menjelang siang ini mungkin Ibu Saraswati dari DPPM UI. Selamat siang Ibu, yang akan memberikan sedikit sharing session terutama mengenai optimalisasi luaran, standar luaran, dan bagaimana tentunya strategi untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di era pandemi seperti saat ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Saraswati untuk memulai sesinya. Tempat dan waktu saya persilahkan, Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, para pengabdi di lingkungan UI. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi diinformasikan bahwa setelah Pak Basuki adalah sosialisasi Pengmas FHUI, jadi pimpinan kami Bapak Agung selaku Direktur, masih di pertemuan yang lain. Mbak Inge, apakah ini skala sesuai dengan jadwal untuk Mbak Inge dulu presentasi? Setelah itu kami.
Oke, nggak apa-apa Mbak. Jadi kalau demikian karena menunggu Pak Agung nggak apa-apa, kita masuk yang hibah Pengmas FAU dulu ya, Bu Saras. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, saya langsung aja, Mbak Gita sudah pasang ininya, sudah pasang slide-nya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir kembali di sosialisasi kita tahun ini. Sebenarnya begini Mbak Saras, Bu Saras, kenapa pengennya Pak Agung dulu? Karena kami sebenarnya pengen lihat starting point-nya nanti di dalam roadmap itu seperti apa sih. Nah, kemudian juga bukan apologia sih sebetulnya yang mau saya sampaikan, tapi ini mulainya kan sebetulnya biasanya DPPM itu sudah mulai sudah mulai viral beritanya itu untuk kita apply itu biasanya di bulan Februari. Nah, tapi rupanya mungkin kita semua baik dari UI maupun dari Fakultas Hukum ada beberapa proses yang memang agak terhambat sehingga kemudian baru bisa kita mulai pada bulan ini. Tapi untung tadi Pak Basuki bilang bahwa nggak apa-apa, kita nanti di kontrak akan buat saja bahwa mungkin nanti bisa selesai di Januari atau Februari 2022 supaya Bapak Ibu nanti pengalaman tahun ini ketika terlalu terlambat sampai ke Maret atau April belum diselesaikan, pencairan dananya juga jadi lebih lambat dan ini berdampak untuk tim yang lain. Jadi sebaiknya memang mungkin supaya tidak terlalu lama di Januari atau Februari kita selesaikan prosesnya. Nah, untuk sosialisasi hibah Pengmas sendiri ada beberapa item sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan informasinya, kemudian alurnya, kemudian juga dengan syarat-syaratnya. Silakan Mbak Gita untuk slide berikutnya. Nah, untuk informasi sebetulnya kami saat ini sedang mengajukan untuk kuota Pengmas yang dibiayai. Online sama Bu Inge acaranya Pengmas? Untuk yang dibiayai itu sekitar 50 juta rupiah sebelum pajak. Ini sebetulnya masih menggunakan anggaran tahun lalu, tetapi kami sih berharap sebetulnya kalau bisa lebih ditingkatkan jumlah proposal yang didanai. Jadi ini masih sedang diajukan, semoga bisa lebih dari 10. Tapi kalau ternyata tidak, ya ini sesuai dengan budget tahun lalu. Kemudian juga kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu fokusnya adalah di upaya membangun sistem. Jadi membangun sistem yang memudahkan warga masyarakat mengakses perlindungan hukum dan atau layanan di bidang hukum. Nah, kenapa saya saya minta supaya Bapak Ibu fokus di isu ini karena baik tim Pengmas maupun dari pihak Wadek 1 itu memang yang menjadi titik berat itu adalah bagaimana kemudian Pengmas Fakultas Hukum ini kekasannya ada di mana gitu. Jadi sebetulnya memang lebih ke bagaimana kemudian kita membuat masyarakat itu lebih bukan cuma sekedar kita datang sosialisasi, kasih edukasi sebentar dan selesai gitu. Tetapi kemudian ada sistem yang harus dibangun gitu. Mungkin seperti yang pernah dilakukan oleh tim Pengmas bekerja sama dengan Pak Ranggalawe waktu itu di Pekalongan ya Pak ya, untuk bagaimana kemudian memudahkan mereka mendaftar untuk hakinya. Nah, kemudian untuk luaran juga Bapak Ibu ini kami Bu Saras dan mungkin Pak Agung juga nanti menekankan nih standar luaran itu sebetulnya yang sangat akan mendukung UI sehingga kemudian UI itu bisa sorry nih ngomongnya soal ranking, tapi ya oke lah kita bluntly speaking. Nah, jadi mungkin nanti bisa membantu untuk ini juga untuk menjadi track record kita yang bagus gitu ya di
apa namanya ketika nanti profil UI itu kemudian kelihatan bahwa luaran kita ternyata cukup banyak. Nah, jadi Bapak Ibu untuk video itu mohon supaya tidak hanya dibuat konten YouTube aja atau video aja, tetapi video itu diharapkan didaftarkan hakinya. Nah, untuk soal apa namanya bagaimana pendaftaran haki, kemudian syarat-syaratnya bagaimana, nanti kira-kira di bulan Oktober atau November ya, itu nanti kita akan ada juga sosialisasi untuk luaran. Nah, kemudian atau Bapak Ibu mungkin kemarin DPPM UI juga sudah menjalin kerjasama dengan The Conversation ya Bu Saras ya. Nah, itu diharapkan Ya, Bapak betul, Ibu, Mbak Inga. Bapak Ibu ada artikel yang mungkin bisa mereka istilahnya itu adalah ada di draftnya itu, jadi kita masukin dulu. Bu Eti juga pernah mencoba ya. Jadi dimasukin dulu, diusulkan topik-topiknya. Itu singkat sekali, hanya 150 kata kalau nggak salah untuk artikel. Kita akan didampingi oleh para editornya untuk menulis secara penuh gitu. Karena terus terang aja kalau untuk isu Pengmas ini enggak semua dari kita itu karena masih terbatas nih jurnal ilmiah nasional yang terkait dengan Pengmas gitu. Kebanyakan kemudian enggak semua dari kita berhasil kemudian menemukan nih, ini kira-kira jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi untuk isu Pengmas gitu ya. UI punya, tetapi kemudian kan kalau satu terbitan, satu edisi itu 6 judul aja, sedangkan dari Fakultas Hukum UI 10 gitu, belum lagi dari fakultas lain gitu ya. Jadi ini kita mungkin memang harus cari pintu yang lain gitu. Kemudian atau buku ber-ISBN. Jadi kalau untuk buku ber-ISBN, Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa jumlahnya sebaiknya itu lebih dari 100 halaman. Nah, oke, ini ada typo. Jadi ini dengan isi kerangka kegiatan, hukumnya tolong diabaikan, kerangka kegiatan, metode, dan tantangan dalam implementasi. Sebetulnya buku ini bukan buku teknis, jadi bukan modul. Tetapi bagaimana kemudian Bapak Ibu berhasil untuk push push atau misalnya support masyarakat itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga jumlah anggota tim ini. Nah, karena kita menjawab tantangan untuk kampus merdeka, diharapkan Bapak Ibu anggota timnya itu selain dosen minimal 2 orang, baik PKWT, PNS maupun UI, tetapi juga harus ada mahasiswa yang diikut sertakan gitu. Mahasiswa ini bisa S1, bisa S2. Nah, kemudian juga pelaksanaan kegiatan mohon tidak menimbulkan kerumunan dan mematuhi prokes. Kemudian prioritas kita berikan kepada tim yang mengajukan proposal yang sifatnya multidisiplin. Jadi misalnya terkait dengan ada isu ekonomi tapi hukum, ada isu kemudian gender, antropologi, terus kemudian hukum. Ada juga misalnya kalau ada yang misalnya mau Pak Wahyu itu dari isu kesehatan dan hukum gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu terima kasih sudah ikut sosialisasi kegiatan Pengmas UI. Jadi memang akan diprioritaskan. Nah, untuk tautan informasi dan proposal silakan Bapak Ibu mengakses mungkin Mbak Kita ini boleh di copy paste nanti ditaruh di kolom chat aja yang linknya, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa mengakses informasi dan mungkin format proposalnya juga. Oke, kita boleh lanjut ke slide berikutnya nanti. Oke, di copy dulu deh. Itu tanda itunya, tanda mouse-nya itu bentuknya kucing, itu lucu banget. Oke. Sorry, saya salah fokus. Nah, lini masa kegiatannya itu kita mulai dari titiknya hari ini, karena kita mulai sosialisasi, kemudian Bapak Ibu diharapkan dapat submit proposal secara online Bapak Ibu, tapi meskipun online mohon lengkap. Jadi lengkap itu dalam arti kami tidak akan mereview proposal yang isinya hanya lembar pengesahan. Itu sering banget.
Jadi atau lembar judul doang bahkan. Kami juga tidak akan mereview lagi, kalau dulu-dulu sih masih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama kita pusing juga nih, apalagi terus kemudian Pak Basuki kemudian bilang, "Bu, mana substansinya? Masa kita yang bikin juga," gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mohon supaya berkenan untuk full proposal. Jadi ada lembar judul, lembar pengesahan, kemudian proposal substansinya dan RAB-nya. Kemudian untuk lini masa kegiatan juga setelah 12 Juni kami akan melakukan review dan mengumumkannya pada 26 Juni 2021. Tanda tangan kontrak dilakukan pada 6 Juli 2021 dan semoga kemudian prosesnya cukup cepat sehingga kemudian pencairan dana dapat dilakukan paling lambat awal Agustus. Nah, pelaksanaan kegiatan sendiri ini yang akan diubah karena tadi Pak Basuki udah kasih lampu hijau, boleh ya Mas Togar ya. Jadi nanti di kontrak ini akan diubah. Jadi diizinkan sampai 2022. Kami juga akan menghitung waktunya sedemikian rupa sehingga kemudian Bapak Ibu akan punya waktu untuk pelaksanaan kegiatan dan sekaligus juga menyusun luaran. Dan mohon supaya luaran tidak disusun pada detik-detik terakhir Bapak Ibu. Karena ini kan kita udah tahun ketiga ya, jadi mungkin udah bisa lebih fleksibel dan menghitung pengalaman-pengalaman yang lalu sehingga kemudian bisa luaran itu sudah diperhitungkan mungkin di bulan 2 bulan atau 3 bulan sebelum pelaporan akhir. Kemudian terakhir adalah pelaporan keuangan, substansi dan penyerahan luaran. Nah ini mohon diabaikan kata-kata Novembernya karena nanti kita akan coba sesuaikan juga dengan informasi dari Pak Basuki tadi. Jadi kalau memang memungkinkan, mungkin kita berarti pelaporannya mungkin di bulan Januari atau Februari. Silakan Mbak Gita untuk lanjut terakhir. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pengajuan proposal paling lambat 12 Juni dengan lembar pengesahan dilengkapi lembar judul, lembar pengesahan, kemudian juga substansi, dan RAB yang ditandatangani oleh dekan, manajer Pengmas, dan oleh ketua tim pengabdi. Ini Bapak Ibu silakan kirimkan versi soft copy-nya kepada manajer pengabdian masyarakat melalui email pengmas.faui@acid. Mungkin boleh dikasih sisi juga bahwa emailnya nanti selain pengmas.faui@acid, Mbak Gita boleh mungkin yang Gmail juga. Jadi kalau terjadi problem dengan email UI ACID tetap bisa terkirim. Nah, kemudian jadwal di atas tentatif dan disesuaikan dengan kondisi darurat kesehatan nasional akibat pandemi COVID-19. Kami juga menekankan bahwa Bapak Ibu sekali lagi mohon perhatikan prokes dan kemudian juga menghindari kerumunan pada saat melakukan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Baik, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Inge. Silakan Bapak Ibu. Ya, mohon izin Pak Togar, saya boleh tanya. Ya. Bu Inge, terima kasih penjelasannya. Bu Inge, ini saya mau tanya aja. Saya ini kan sekarang udah membuat model pekerjaannya itu kita tidak meeting lagi secara luring gitu ya dengan para UKM atau para target ya karena terlalu beresiko bagi kami juga. Nah, jadi saya membuat sistem online meeting aja. Nah, jadi memang kunjungan lapangan itu tetap kami perlukan, tapi memang untuk verifikasi aja apakah memang UKM yang menerima hibah kami itu yang kita bantu pendaftaran hakinya ya. Kalau saya itu memang ada aktivitasnya gitu loh, bener lah dia usahanya gitu berjalan gitu. Jadi sekaligus juga untuk membuat video kegiatan. Jadi ada kunjungan lapangan. Nah, jadi saya untuk meningkatkan luaran pendaftaran hakinya, ini kebetulan ada 2 daerah yang berminat ya Bu Inge. Nah, apakah kalau anggarannya cukup, saya bisa satu kegiatan Pengmas ini, saya proposalnya itu 2 daerah, boleh nggak ya? Maksudnya gimana Pak? Satu daerah? 2 target. Jadi 2 target. Jadi misalnya sebagai contoh, saya akan bantu pendaftaran haki untuk 10 pendaftaran. Saya pecah 5 di satu daerah, 5 lagi di daerah lain.
Jadi ada dua daerah kerjasamanya. Oke. Tapi anggarannya tetap nggak berubah. Oh iya. Selama pagunya, kalau saya sih dari segi substansi malah itu penerima manfaatnya kan berarti lebih luas, Pak. Iya, lebih luas. Nggak ada masalah. Mitranya juga lebih luas. Jadi kita ada 2 daerah mitra. Ya, selama pagunya nggak berubah ya. Jadi oke. Jadi diperbolehkan ya, Bu Inga ya. Iya, betul. Baik. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mas Togar, ini ada dua pertanyaan lainnya. Pak Agung, terima kasih. Selamat datang. Selamat siang, Bu Inge. Selamat siang, Pak. Sebentar, Pak. Satu lagi ya, Pak. Ya. Nah, baik, Mas Togar, saya izin. Ini ada 2 pertanyaan. Satu dari Bu Eti, satu dari Prof. Sulis. Kalau dari Bu Eti terkait dengan kalau aturan prokes setiap akan kumpul, apakah dilakukan swab? Biayanya dapat diusulkan. Mungkin kalau untuk swab-nya untuk anggota tim Ibu tahun lalu seperti itu. Dan jangan lupa nanti dilampirkan juga bukti bayar biaya swab-nya, kemudian hasil itu print out hasil swab-nya, tapi yang asli ya Bu ya. Jadi kalau mungkin kalau untuk apa namanya, untuk yang tadi itu untuk seperti misalnya pulsa dan sebagainya nggak apa-apa gitu kalau itu elektronik dan dicetak. Tapi kalau untuk yang hasil swab itu hasil labnya mohon dikumpulkan yang asli. Demikian Bu Eti untuk jawaban saya. Kalau untuk masyarakatnya tentu sulit ya, kita ntar biayanya habis buat swab. Tapi ini sebenarnya untuk untuk anggota tim. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan Prof. Sulis terkait dengan publik Pengmas outputnya publikasi. Nah ini sebetulnya kita dari 2018 itu sebetulnya sudah mengajukan ke UI bahwa, dan saya juga udah nulis surat sih waktu itu ya, waktu itu masih di DRPM UI ya Bu Saras ya, belum menjadi satu lembaga sendiri gitu. Nah waktu itu kami sudah menulis surat mengajukan permohonan bahwa untuk Pengmasnya Fakultas Hukum UI itu karena khas gitu ya, itu kan penyediaan layanan hukum, kemudian juga pendampingan gitu. Nah, apakah kemudian memang harus bentuknya luarannya either video, buku atau artikel gitu? Karena kan itu kan artikel dan buku tuh ya, kalau video sih emang inilah ya, kita bisa emang deket banget gitu ya. Jadi dan itu kemudian bisa aja kemudian video itu kan memang juga menjelaskan soal tahap pemberian layanan gitu. Tetapi kalau untuk buku dan artikel kan seringkali kemudian ini kok Pengmas jadi publikasi ya gitu. Mungkin kalau itu kami sudah pernah menulis surat dan minta supaya ada pertimbangan soal itu. Tapi belum sampai sekarang memang belum berubah standarnya gitu dari pihak UI. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu pimpinan DPPM mungkin bisa memberi penjelasan juga atau juga membantu mengadvokasi juga gitu, karena juga kan banyak juga yang kemudian juga jadi di antara kita yang kemudian juga misalnya kayak Prof. Sulis mungkin membantu lembaga-lembaga tertentu misalnya untuk membuat protokol terkait dengan kekerasan seksual dan sebagainya. Dari saya itu dulu jawabannya. Terima kasih. Ini Mas Togar, saya melihat Pak Agung sudah hadir, mungkin bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Inga. Ya, karena berkenaan Bapak Agung Waluyo dari DPPM UI sudah hadir bersama dengan Ibu Saraswati, mungkin kesempatan berikutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Agung dan Ibu Saras. Silakan tempat dan waktu, saya persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Togar, terima kasih Bu Inge, Bapak Ibu sekalian, dosen dan guru besar yang saya hormati. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan pada kami DPPM, dan izinkan kami dari DPPM menyampaikan roadmap. Kalau nggak salah kemarin pesan Bu Inge ke Mbak Saras, kalau bisa disampaikan tentang roadmap DPPM ataupun dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, serta kira-kira yang dimiliki oleh
direktorat kami dalam bentuk Pengmasnya itu yang lalu dan yang akan datang itu seperti apa. Izinkan saya share screen. Terima kasih. Ya, sebenarnya saat ini kami sedang finalisasi roadmap DPPM 2021 sampai 2024. Kenapa masih finalisasi? Karena memang banyak sekali masukan yang telah kita buat dari roadmap yang sudah kita buat, masukan-masukan dari expert dan stakeholders pada roadmap yang sudah kita susun tersebut. Dan dari situ kami ingin memulai dengan visi dan misi. Dari visi misi kita yang ada di Statuta UI, maka kami mencoba di Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat mewujudkan masyarakat madani melalui kontribusi sivitas akademika dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, mengabdikan diri dan memberdayakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jadi ini yang ingin kita wujudkan dengan adanya dosen UI, baik tidak hanya dosen pengabdi UI, tetapi juga bekerja sama dan melibatkan mahasiswa di dalamnya. Untuk arah kebijakan umum Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kami memang ke depan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut melalui kontribusi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah Universitas Indonesia, di dalamnya ada pimpinan PAU, pimpinan fakultas, staf pengajar, mahasiswa, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Seperti kita ketahui memang kita sebelumnya sudah banyak melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini lembaga pemerintah dan non-pemerintah di luar Universitas Indonesia. Namun sejak tahun 2021 ini kami memang mendapatkan mandat dari pimpinan universitas bahwa untuk kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kami banyak mencari peluang di luar Universitas Indonesia untuk mendapatkan hibah ataupun kesempatan bekerja sama dengan mitra yang nantinya tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Nah, skema yang pernah kita miliki di Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat itu ada Community Empowerment in Action Research. Tentu barangkali Bapak Ibu agak sedikit bingung kenapa ada riset di dalam Pengmas. Tetapi sesungguhnya kegiatan Pengmas yang ada di dalam Action Research ini memang kegiatan yang syarat akan pengabdian para dosen dan pemberdayaan masyarakat dari subjek penelitian tersebut. Sehingga di akhir dari kegiatan Action Research ini, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kami juga pernah memiliki multidisiplin kerjasama mitra, dan yang saat ini masih kita sediakan namun jumlahnya terbatas adalah Iptek bagi Masyarakat, dan Aksi UI. Aksi UI ini kegiatannya ada yang berupa kegiatan-kegiatan dosen Universitas Indonesia dalam kejadian bencana yang terjadi di Sabang sampai Merauke. Nah, pemangku kepentingan dalam pengabdian masyarakat seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita sekarang banyak sekali mengajak pimpinan dari fakultas seperti yang sudah dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, bahwa pimpinan Fakultas Hukum telah mencoba menyediakan dukungan pada dosen-dosennya untuk melakukan kegiatan Pengmas tersebut. Di antaranya menyediakan pendanaan dan juga
panduan ataupun pendampingan yang diberikan oleh pimpinan maupun pengambil keputusan di dalam fakultas. Dan tidak menutup kemungkinan seperti yang sudah dilaksanakan pada hari ini, kami Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat menawarkan diri untuk bisa membantu apabila ada hal-hal lain yang bisa kami bantu dalam misalnya penilaian, review, ataupun monitoring dari kegiatan Pengmas dari teman-teman dosen pengabdi Fakultas Hukum, ataupun pendampingan di dalam bentuk luaran kegiatan Pengmas tersebut. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Sulits barangkali tentang pertanyaan publikasi di kegiatan Pengmas, salah satu jawabannya adalah tadi pada kegiatan Action Research, tentu ini bisa menghasilkan sebuah publikasi riset yang isinya syarat akan kegiatan Pengmas tersebut. Arah Pengmas 2020-2024 memang kita menginginkan adanya keselarasan antara kegiatan riset dan kegiatan Pengmas, di mana kegiatan riset memiliki 5 fokus, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, bumi, iklim dan lingkungan, energi sumber daya material, masyarakat inovatif dan terhubung, dan ketahanan keamanan. Dan jika kita lihat, ke-5 fokus riset ini memiliki keterkaitan dengan SDGs yang menjadi fokus juga pembangunan nasional di Indonesia. Dan seperti yang kita sudah ketahui, memang banyak sekali kegiatan fokus SDGs yang berhubungan dengan kegiatan Pengmas yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para dosen di setiap fakultasnya, di antaranya kegiatan yang bertemakan no poverty, zero hunger, kemudian gender equality, affordable and clean energy, decent work and economic growth, dan beberapa fokus SDGs lain yang memang seperti yang kami sudah amati, ada sekitar 4 fokus SDGs yang menjadi unggulan Universitas Indonesia, terutama dalam penilaian rankingan universitas di skala internasional. Dari SDGs tersebut, kita memang menitik beratkan kegiatan Pengmas Iptek bagi masyarakat, di mana kegiatan Pengmas yang dilakukan oleh para dosen yang melibatkan mahasiswa tersebut menggunakan ilmu pengetahuan maupun hasil riset yang telah digunakan atau telah dilakukan oleh para dosennya di ruang-ruang kelas maupun di ruang-ruang praktikum. Sehingga kegiatan ini memang benar-benar mengedepankan update ilmu ataupun teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan akhir sebesar-besarnya untuk masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 4 fokus SDGs UI yang memang kami amati dalam 5 tahun terakhir, ada 4 SDGs yang kita banyak sekali dosen-dosen pengabdinya melakukan kegiatan Pengmas pada area SDGs tersebut. Di antaranya good health and well-being, sustainable cities and communities, quality education, decent work, and economic growth. Dan ini menjadi fokus arah kegiatan Pengmas ke depan pada area-area ini. Dan kita ingin memiliki spesifikasi dari UI dengan kepakaran para dosen-dosennya di kegiatan 4 SDGs tersebut. Selain fokus pada 4 SDGs, arah kebijakan Direktorat Pengmas, kita juga menggandeng fakultas di dalam kegiatan implementasi kegiatan Pengmas tersebut. Dan hari ini penjelasan tentang kegiatan Pengmas fakultas di Fakultas Hukum adalah bentuk dari sinergitas antara DPPM dan fakultas, di mana DPPM menyediakan diri untuk bisa membantu ataupun mendampingi para dosennya dalam
melakukan pengusulan, penilaian, ataupun monitoring kegiatan Pengmas tersebut. Selain sinergitas DPPM dengan fakultas, Pengmas yang lain yang bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika diantaranya adalah kegiatan K2N. Seperti kita ketahui, kegiatan KKN atau K2N ini syarat juga dengan kegiatan engagement dengan masyarakat. Dan pada saat mahasiswa melakukan kegiatan K2N ini, tentu didampingi oleh dosen pendamping yang nantinya akan menjadi pembimbing yang memberikan muatan pada mahasiswa pada saat pelaksanaan K2N tersebut dengan tema-tema ataupun program-program Pengmas yang memang menjadi expert dari tiap dosennya. Selain dari kegiatan K2N yang bermuatan Pengmas tadi, hibah internal fakultas ataupun program studi juga menjadi arah kebijakan umum DPPM, serta hibah mitra luar UI yang memang kita sudah buka sekitar 2 bulan yang lalu, dan kita sudah terkumpul ada sekitar 60 proposal dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah kita miliki dulu, diantaranya adalah kerjasama Pengmas. Di kegiatan Pengmas ini memang kami dulu mensyaratkan bahwa kegiatan ini karena dana yang dikeluarkan oleh DPPM 2 tahun yang lalu cukup besar, sekitar 100 juta rupiah, memang kita mensyaratkan bahwa ketua timnya harus dosen tetap UI dan masih aktif mengajar, anggotanya ada minimal 3 dosen dari bidang ilmu yang berbeda, kemudian program kegiatannya itu harus menyelesaikan minimal 2 bidang masalah, dan luarannya memang karena dana yang kita berikan itu cukup besar, kita meminta kepada para dosen pengabdi untuk bisa menghasilkan buku ber-ISBN, artikel ilmiah baik nasional maupun internasional. Tentu kalau internasional mungkin bentuknya cukup dengan proceeding, video, berita populer, dan berita nasional. Kegiatan yang Pengmas yang lain yang pernah kita miliki adalah multidisiplin. Ini juga kegiatannya pendanaannya cukup besar. Syaratnya mirip dengan kegiatan kerjasama Pengmas tadi, namun memang di sini harus memiliki 3 orang anggota, yaitu dosen Universitas Indonesia dari bidang ilmu maupun rumpun ilmu yang berbeda. Jadi ada yang dari Soshum, kesehatan, Saintekes, yang memang nanti bekerjasama untuk menghasilkan sebuah kegiatan Pengmas multidisiplin. Karena dananya cukup besar, kami juga mensyaratkan waktu itu dengan artikel ilmiah nasional ataupun internasional dalam bentuk proceeding. Nah, yang masih kami berikan saat ini kepada para dosen dalam jumlah terbatas dalam bentuk penugasan, yaitu Pengmas Iptek bagi masyarakat. Di sini, di dalam kegiatan Pengmasnya, para dosen yang juga melibatkan para mahasiswa harus menggunakan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir ataupun hasil riset yang telah dilakukan oleh para dosen untuk bisa dibagikan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dan luarannya kami memang meminta buku ISBN ataupun artikel ilmiah nasional maupun berita populer. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang skala dananya cukup kecil adalah praktek Pengmas di lapangan, kemudian ada aksi UI untuk negeri. Nah, untuk aksi UI untuk negeri ini, ada kegiatannya, temanya adalah Go Green, ramah anak, dan UI mengajar. Dana yang diberikan memang tidak besar, hanya sekitar 10 juta rupiah. Tentu dengan dana yang kecil ini, kita hanya mensyaratkan luarannya berita populer maupun video yang di-upload ke dalam YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Saras atau Mbak Yayas, ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan.
Ya, terima kasih Pak Agung. Mungkin terkait dengan kemitraan kita sedikit Pak Agung, karena tadi sudah disinggung oleh Bu Inge juga. Oke, ditayangkan kembali maksudnya Bu? Khususnya misalnya Pak terkait dengan apa sih yang bisa kita ceritakan dengan kemitraan kita yang sedang berjalan saat ini Pak, misalnya yang dengan PT Python dan juga dengan SMS. Mohon maaf. Oh, baik. Mau saya menyampaikan atau Bu Yes mau menyampaikan? Boleh saya kalau boleh. Silakan Bu Yes. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu, menyambung pemaparan yang disampaikan oleh Pak Agung, karena Ibu Inge juga bertanya, mohon dibagikan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan kemitraan yang baik itu swasta maupun dengan pemerintah, perusahaan yang juga bersama dengan pemerintah seperti BUMN. Apa yang kami dapat ceritakan bahwa saat ini sudah ada beberapa program-program kami yang tengah berjalan dan sedang akan dijalankan, yakni kerjasama CSR yang sudah dilakukan, yang tengah dibangun. Misalnya kami sudah sampai pada tahap perjanjian kerjasama dengan PT Python Energy, dan saat ini di Lab Parangtopo sudah dibangun biodigester yang sebenarnya fokus pengabdian masyarakatnya itu mengarah pada climate action dan juga bagaimana menanggulangi sampah dan juga kemandirian energi yang menjadi salah satu bagian daripada SDGs climate action tersebut. Lalu selain itu, Bapak Ibu dapat kami ceritakan juga kami sedang bekerja sama dengan PT Sarana Multigria Finance yang sudah sampai pada tahap penentuan lokasi Pengmas dan sinergi dengan antara wilayah binaan pengabdi dengan wilayah binaan perusahaan, dengan harapan tentunya kerjasama atau kolaborasi dengan perusahaan seperti ini bisa semakin menempatkan, semakin memposisikan kampus tanggap di dalam melayani masyarakat. Tentunya masih ada banyak kerjasama yang tengah kami jajaki. Bapak Ibu, nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan Bu Inge, khususnya kira-kira apa yang bisa kami lakukan ketika tadi Bu Inge di dalam presentasi menyebutkan apa sih kekhasan daripada Pengmas FHUI. Kami akan coba nanti diskusikan lebih lanjut. Itu sebenarnya tambahan saja Pak Agung tentang sudah sejauh mana program-program dengan mitra-mitra PPM UI. Ya, terima kasih Bapak Agung dan Ibu Taras. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya, mungkin bisa langsung diajukan atau melalui chat room agar dibacakan. Prof. Sulis. Ya. Terima kasih. Sementara ada pertanyaan Prof. Sulis, silakan Prof. Silakan. Terima kasih Pak Agung. Saya mungkin harus update ya dari pertemuan kita bulan apa itu. Jadi sebenarnya komite kami di Dewan Guru Besar itu masih dalam proses akan membuat policy brief untuk desain Pengmas menyongsong skema kampus merdeka di UI. Kan UI bukan universitas yang memegang flag carrier dalam hal community engagement, beda dengan universitas yang mewajibkan KKN misalnya gitu ya, yang mereka udah memiliki tradisi panjang. Nah, jadi kita akan merebut Pak ruang-ruang itu. Nah, itu tahap yang sedang saya lakukan adalah mengumpulkan data dari fakultas-fakultas, dan data itu biasanya dikerjakan oleh manajer riset atau manajer Pengmas, kemudian diedit ulang oleh profesor yang menjadi anggota di komite 3 kami. Nah, sejauh ini Pak ya datanya ya, itu ada beberapa fakultas yang mengatakan sudah punya roadmap-nya. Harusnya kan yang kita harapkan itu ada roadmap UI, Pengmas UI, lalu fakultas itu menurunkannya ke fakultasnya masing-masing ya.
kemudian mereka menjabarkannya dalam apa. Jadi tuh Pengmas tuh nggak sendiri-sendiri harusnya gitu. Jadi UI punya apa? Tadi itu bagus sekali, ada 4 areas of concern dari SDGs ya. Tapi sayang juga kenapa nggak ada gender equality, Mbak Inge? Karena kan UI punya sekolah gender pertama di Indonesia. Jadi itu bagus ada 4 areas of concern dari SDGs menjadi fokus, kemudian ditambah beberapa tadi ya, KKN ke depan. Nah, itu harusnya semua dosen di UI, fakultasnya apapun, harus itu fokusnya. Jadi kita tuh UI punya kerjaan yang besar banget, fokus gitu, harusnya kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, sudah lewat kan semua ini. Tapi yang saya temukan itu di UI hanya 2 fakultas dan kalau adalah penelitian mereka gitu, yang sifatnya sangat basic dihilirisasi jadi produk. Nah, teknik juga gitu. Kalau teknik itu Pengmasnya dikaitkan dengan research mereka. Jadi saya dapat sejumlah dari research apa aja tadi. Menyatakan tidak punya roadmap, tapi punya track-nya. Seperti fakultas ekonomi itu punya track di tahun berapa melakukan apa. Yang kedua adalah fakultas hukum. Fakultasnya mereka menekan prinsip-prinsipnya apa, isu kemanusiaan, apa gitu ya. Saya cukup dengan itu. Lalu sebelumnya atas kedokteran juga yang punya prinsip panjang, bahkan kakak itu bisa dikaitkan dengan karena mereka punya skema yang harusnya bagi siswa kedokteran untuk layanan kesehatan bagi masyarakat, ya, well-being, SDG itu dilakukan oleh dokter kenyataannya. Jadi nanti dari data ini ada gangguan koneksi ya, Prof. Sulis. Tapi sedikit menangkap, mungkin pertanyaannya mengenai fokus SDGs ya, Bapak Ibu. Ya, silakan mungkin bisa ditanggapi. Siapa dulu, Mbak Yes? Nanti mungkin saya tambahkan untuk gender equality ya Pak, berdasarkan borang barunya THE ya Pak ya. Ya, terima kasih Prof. Sulis dan Bapak Ibu sekalian, masukan ataupun pengamatan serta sarannya. Memang betul sekali tadi informasi dari Prof. Sulis bahwa pusat studi gender itu pertama adanya di UI dan sayang sekali jika itu tidak atau belum merupakan bagian dari area Pengmas. Namun sebenarnya penetapan 4 fokus itu bukan berarti area lain tidak menjadi fokus. Artinya begini, walaupun fokus yang pertama saya tulis di situ adalah area kesehatan, bukan berarti gender equality itu tidak ada atau bukan merupakan bagian dari studi ataupun kegiatan Pengmas yang kita berikan kepada masyarakat. Karena kita lihat sendiri banyak sekali mungkin di daerah-daerah yang masih jauh ataupun paparan informasinya masih kurang, ada masalah-masalah gender yang dihadapi oleh populasi perempuan. Misalnya dalam mendapatkan akses kesehatan ataupun di dalam akses pendidikan. Sehingga menurut saya bisa saja kami memasukkan itu sebagai subfokus dari kegiatan SDGs. Tapi tidak berarti bahwa
gender equality, fokus SDGs gender equality itu bukan merupakan fokus kita. Karena memang kami menentukan itu sangat sederhana, Prof. Sulis, hanya berdasarkan kuantitas dari jumlah kegiatan Pengmas yang telah dilakukan oleh para dosen pengabdi dalam 5 tahun terakhir. Dan kita lihat memang judul area kesehatan menjadi area yang paling sering dilakukan kegiatan Pengmas oleh para dosen. Bisa jadi karena mungkin masalah kesehatan masih menjadi masalah utama di negara kita, atau bisa juga dari populasi jumlah dosen di rumpun kesehatan yang melakukan Pengmas itu jumlahnya cukup banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya, nanti Bu Yayas bisa menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Profesor Sulis. Memang betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulis, sebenarnya, ya silakan Prof. Mau bisa terlempar dari internet. Pak Agung, terima kasih banyak. Saya barusan mendengar bahwa soal gender equality akan... Mohon maaf, ke-mute, Prof. Mohon maaf. Jadi waktu itu saya menyampaikan ke fakultas-fakultas itu, pertanyaannya adalah, KKN pada umumnya mereka menyetujui Pak, KKN itu. Nanti kita bisa bicarakan lebih jauh gimana pendanaan dan lain-lain ya. Nggak apa-apa sih menurut saya meminta uang dari mahasiswa, karena di UGM dan universitas lain juga mahasiswa membayar, jadi universitas membayar dosennya, mahasiswanya membayar dirinya sendiri. Nah kemudian yang non KKN itu Pak, itu yang disampaikan oleh fakultas-fakultas itu berdasarkan desain saya itu adalah economic entrepreneurship. Jadi tadi tuh pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah socio entrepreneurship. Nah gender equality itu ada di sini tuh sebenarnya ya. Lalu yang lingkungan yang tadi Bapak sampaikan juga, itu juga menjadi, mereka semuanya setuju dan mereka kemudian mengelaborasi apa yang mau dilakukan di fakultas-fakultas gitu sih Pak. Nah terus yang kedua yang saya mau tanya Pak, memang idealnya adalah Tridharma itu menjadi suatu sinergi gitu ya, research, Pengmas, dan kemudian hasilnya juga dibawa ke ruang-ruang kelas, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen itu ada kisah-kisah nyatanya gitu, ada linkage antara teori-teori dengan masyarakat dan dosen-dosen mau bikin apa atau sudah bikin apa gitu ya. Nah tapi tadi saya juga mau kembali gini, tadi kan Bapak bilang visi dan misinya adalah mengamalkan ilmu pengetahuan, tapi luarannya itu harus buku ber-ISBN. Menurut saya kurang ini Pak, kurang tepat, karena kan visi misinya bukan memproduksi ilmu pengetahuan tapi mengamalkan ilmu pengetahuan. Mengapa produknya itu harus buku ber-ISBN? Karena kalau yang tadi mau economic entrepreneurship, social entrepreneurship ya, itu susah untuk luarannya buku ber-ISBN, kecuali kalau di situ ada research-nya juga Pak. Jadi ada research, ada dana research sendiri, ada dana Pengmas sendiri, itu bisa tuh luarannya kayak gitu. Tapi kalau Pengmas doang, itu sebetulnya turun dari kementerian kan Pak ya, luaran berpublikasi itu bukan UI bikin sendiri. Tapi sebenarnya dan itu kita di majelis penelitian, waktu itu saya pernah jadi anggotanya Pak, di kementerian itu kami menertawakan itu sebenarnya Pak, Pengmas tapi luarannya buku gitu kan. Menurut saya UI sebagai universitas BHMN yang punya otonomi, saya kira berhak tuh Pak untuk menentukan apa sih yang persisnya yang paling tepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita semua kan sedang dalam proses menuju kampus merdeka beneran gitu kan. Itu dari saya Pak, makasih banyak. Silakan Mbak Yes ingin menambahkan. Ya, Pak Agung, nanti mungkin Pak Agung bisa cerita soal KKN sudah sejauh mana Pak dengan bidang 1. Di sini juga Bapak Ibu sudah hadir Kasubdit Pengabdian. Kalau saya dari pemberdayaan sudah hadir Bapak Albert Roring yang intensif ya diskusi dengan bidang 1 untuk tadi menjawab, mengomentari juga apa yang tadi Prof. Sulis sudah tanyakan soal KKN itu ya. Tapi betul Bu, kami itu memang salah satu fokus dari Pengmas saat ini adalah ketika bicara pemberdayaan ekonomi, ternyata
tidak bisa kami pisahkan juga dalam melihat indikator-indikator kesuksesan pelestarian lingkungan hidup bersamaan juga pemberdayaan perempuan. Jadi itu sekarang kami integrasikan, Prof, dalam memahami program-program bagaimana itu tidak tersegregasi ya. Kalau kita bicara ekonomi, di situ kita juga harus tajam apakah ekonomi itu sudah inklusif, khususnya ketika agensinya perempuan. Begitu banyak sebenarnya juga untuk CSR itu kami gunakan aksi afirmasi gitu, khususnya untuk bagaimana khususnya untuk program-program yang ditopang dan dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan. Terkait dengan THE, Prof, memang salah satu kesulitan untuk pemeringkatan dan juga bagaimana cara mengukur pemeringkatan ini kan kami poin gender tujuan pembangunan berkelanjutan poin 5 atau gender equality ini kan salah satu yang baru, Prof, ya. Jadi salah satu yang baru yang menurut saya juga bagus bahwa kalau bicara tentang institusi pendidikan tinggi, bagaimana unsur gender itu tidak ditinggalkan, dan ini sepertinya di dalam bimbingan-bimbingan yang sudah dilakukan oleh narasumber dari London langsung tentang THE itu, memang mereka ada upaya untuk mendorong kesetaraan gender atau keadilan gender. Maka dari itu, apa yang kami pelajari dari borang yang sudah kami isi untuk tahun 2020, ternyata memang betul bahwa mahasiswi UI itu mahasiswanya dominan perempuan, Prof. Tetapi juga kita harus mulai memikirkan pemerataan di bidang studi. Misalnya gimana caranya bidang studi ini merata antara perempuan dan laki-lakinya, bahwa tidak ada lagi stereotipe misalnya bahwa saintek itu adalah bidang yang maskulin misalnya gitu, Prof. Jadi itu menurut saya kami menganggap bahwa itu upaya yang bagus dari pihak lembaga pemeringkatan untuk melihat itu suatu upaya yang penting, dan mau tidak mau kan dari pihak kami juga mulai mengubah persepsi bahwa yang secara alami mungkin kita anggap bahwa ada karakteristik keilmuan gitu, tapi sebenarnya sekarang bagaimana perlahan-lahan mengubah itu, dan itu sedang dalam proses karena di tingkat pemeringkatan internasional saja mereka itu baru menginkorporasikan gender equality, Prof. Nah, tetapi untuk pengabdian masyarakat, saya rasa sudah bagaimana caranya SDGs poin 5 ini, kalau tadi Prof menyampaikan kita kan punya kajian gender, kenapa kemudian gender equality ini tidak masuk menjadi yang prioritas. Sebenarnya, Prof, yang 4 prioritas itu juga adalah hasil dari pemeringkatan per SDGs. Jadi kami mencoba memasukkan data-data yang paling bagus untuk masing-masing SDGs ya. Jadi SDGs-nya ada sekitar 17, Prof. Ternyata 4 ini yang unggul di atas universitas yang lain di Indonesia maupun mungkin di pemeringkatan internasional. Mengapa ya? Tentunya Bapak Ibu mengetahui bahwa UI juga sekarang kegiatan baik itu riset maupun pengmasnya punya rumpun kesehatan sendiri ya. Jadi itu selalu sudah beberapa kali pemeringkatan quality education dengan health and well-being itu selalu jadi yang terbaik dari UI. Tapi betul bahwa Pak Agung juga selalu mengatakan gimana ya caranya kita juga bisa merebut gender equality atau poin 5. Nah, mudah-mudahan di kesempatan tahun ke depan data-data ini bisa disajikan dengan lebih baik ya, karena saya lihat juga, Prof, di saat bicara soal Pengmas dan bagaimana Pengmas itu bisa nampak karakteristiknya sangat terbantukan dengan publikasi. Jadi memang apa yang dicari, apa yang dilihat, bagaimana publikasi ini bisa tersampaikan dengan baik, jadi etalase kegiatan yang baik. Ya, ini saya rasa problem bukan hanya terjadi problem di bidang 3 ya mengenai publikasi dalam pengertian
profil UI seperti apa, tetapi juga harus ada integrasi data ya. Data ini kan tercerai-berai Prof sebenarnya. Jadi banyak sekali yang tengah kami bongkar ulang, khususnya tadi nggak memilah antara Pengmas, riset, inovasi, dan ADPRI ini bagaimana saling kerjasama ya dalam melihat SDGs ini. Nggak terpisah. Kalau tadi Pengmas betul sekarang Pengmas mandiri dari riset dan pengembangan riset, tetapi ciri risetnya itu masih tetap ada. Jadi bukan hanya filantropi, tapi bagaimana ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi ke masyarakat. Sebenarnya dari Pengmas FHUI banyak sekali sudah melakukan itu ya, khususnya tadi pelatihan-pelatihan untuk memahami, misalnya memahami layanan konseling juga. Memang betul Prof, bagaimana cara mengidentifikasi itu sebagai luaran itu menjadi salah satu masukan untuk kami, yang kami catat Prof. Mungkin itu sedikit ya Pak Agung ya. Ya, terima kasih. Mungkin soal luaran itu agak dibuka ruang yang luas aja ya. Jadi dalam konteks apa harus buku ber-ISBN, dalam konteks apa itu adalah laporan, video tadi baik sekali ya. Tentu saja semuanya memang tujuannya adalah supaya kita punya data, harus tercatat semuanya secara digital. Karena kalau enggak, kan kita belajar dari pengalaman yang lalu sama sekali nggak ada catatan apa-apa di fakultas-fakultas gitu. Ya, tapi mungkin syarat technicality yang harus ber-ISBN itu jangan menjadi keharusan banget. Jadi dibuka ruangnya beberapa ini gitu, alternatif-alternatif yang lain. Karena misalnya mahasiswa ya, kalau kita ajak magang ke masyarakat gitu ya, kita kan nggak bisa mengharapkan dia bikin buku gitu ber-ISBN gitu kan. Tentu saja kalau bikin buku asal-asalan bisa aja, kan sekarang banyak tuh penerbit asal-asalan, gampang banget dapat ISBN juga gitu. Tapi kan kita nggak mau yang kayak gitu kan? Ya, baik Prof, terima kasih Prof. Mohon maaf Pak Agung, Pak Togar, mungkin dari Pak Roring apakah masih ada? Saya takut beliau terlempar. Silakan. Untuk KKN mungkin Pak Roring? Ya, Pak Roring silakan menjawab pertanyaan soal KKN. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Roring sebentar. Oh, udah ada Pak Roring. Sebenarnya ini sih kalau untuk luaran mungkin bisa diperhitungkan juga policy brief atau naskah akademik itu karena di BKD sudah mulai masuk. Semoga tahun depan kita bisa memperhitungkan aspek itu. Terima kasih. Iya betul Bu Inga, itu policy brief dan semacam naskah akademik itu sudah kami ukur sebagai luaran, dan di Abdimas juga itu poinnya besar gitu. Itu memang agak tercecer tapi datanya. Kami terbantukan sekali jika dari hukum pasti banyak punya kegiatan yang terkait dengan rekomendasi ke pemerintah atau roadmap misalnya juga boleh. Mohon maaf. Ya, ini berarti kode untuk kita semua Bapak Ibu pengajar Fakultas Hukum untuk mulai mengumpulkan naskah akademik dan policy brief yang kita buat. Saya udah nodong Prof. Sulis. Terima kasih. Silakan Pak Roring. Ini yang soal wajib atau enggak ya Prof. Sulis ya. Ya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya di mana saya juga di kemahasiswaan, saya pikir memang tinggal keberanian UI untuk mewajibkan KKN ini ya. Kemudian untuk pembiayaan memang sebaiknya tidak gratis, artinya memang dibebankan ke mahasiswa, tapi itu digabungkan jadi UKT. Kan kita kan ada ya uang kuliah tunggal itu ya, jadi itu udah termasuk semua. Karena pembiayaannya KKN toh untuk ke mahasiswa juga, kembali ke mahasiswa. Nanti tinggal apa skemanya itu ya, apakah uang makan, uang untuk modal, artinya dia di wilayah itu. Ini waktu kita bicara sebelum pandemi ya, mungkin itu ya. Kemudian tadi yang untuk penyuluhan atau untuk pengabdi dari kuliah dari FH, saya pikir tadi sempat saya singgung sih dengan Mbak Yayas Pak Agung ya.
Jadi mungkin bukan buku apa ber-ISBN seperti apa peneliti dari riset gitu ya, tapi kita bisa nggak bikin semacam buku pegangan, buku panduan gitu ya. Artinya misalnya bagaimana mengurus IMB, membantu masyarakat tertentu gitu ya, untuk dia punya tanah atau punya bangun, gimana sih ngurusnya nggak ngerti. Nah, peneliti kita atau pengabdi kita bisa bantu seperti apa cara bikin kue gitu loh. Misalnya ya kan tepung berapa, ini berapa. Saya membayangkan gitu. Jadi lebih ya sederhana. buku saku ya Bapak ya. Buku saku, buku pegangan, gimana kita langkah-langkah kemana dulu gitu. Saya sih membayangkan itu ya sederhananya gitu loh. Kalau di pengabdian gitu. Mungkin itu ya ini apa tambahan saja. Pak Rory, saya boleh respon ya? Sebenarnya ya salah satu pilar sejak Commission on Legal Empowerment mengeluarkan surveinya itu, mengapa orang miskin itu bukan soal ekonomi saja, tapi persoalan mereka terlempar dari akses keadilan. Nah, tadi yang disampaikan itu soal itu literasi hukum sebenarnya Pak Rory. Jadi itu adalah salah satu pilar untuk menuntaskan kemiskinan juga. Kenapa orang mengalami kemiskinan, mereka mengalami ditipu dan lain-lain, itu karena mereka buta hukum. Jadi itu ide yang baik banget tuh Mbak Inga, kalau untuk mempromosikan bagaimana dosen-dosen hukum melakukan PEMAS dengan cara membuat literasi hukum. Kalau mau mempatenkan hak-haknya bagaimana, kalau mau macam-macam lah hal bisa dibuat gitu dalam segala bidang. Menurunkan pasal-pasal dari undang-undang ke dalam panduan-panduan yang teknis yang orang siapapun bisa ngerti gitu. Terima kasih Pak Tei untuk ininya, untuk idenya. Ya Mbak, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Roring atas tambahannya. Yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Mas Togar, mungkin kalau dari segi waktu untuk sosialisasinya kita tutup saja, karena kita setelah ini akan ada rapat terbatas dengan Bapak Ibu dari DPPM. Terima kasih. Oke, baik. Ya, dengan demikian mungkin sharing session dengan Bapak Ibu dari DPPM pada siang hari ini mungkin selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Agung, Ibu Saras, Pak Roring atas sharingnya, juga Bapak Ibu yang lain, Prof. Sulis, dan dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia lainnya. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Lidwina Inge yang telah mengorganisir acara pada hari ini. Setelah ini mungkin akan ada rapat terbatas ya Ibu Inge antara DPPM UI juga dengan unit pengabdian masyarakat dan unit riset di Fakultas Hukum UI ya mungkin ya. Saya rasa demikian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Selamat siang. Semoga acara